Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita akan melanjutkan materi yaitu arus AC. Yang akan kita pelajari yang pertama nanti adalah karakteristik arus AC, kemudian hambatan pada arus AC. Hambatan ini nanti akan kita kenal dengan 3 nama. Yang pertama nanti untuk resistor namanya adalah resistansi. Kemudian untuk kapasitor dan induktor namanya adalah reaktansi. Kemudian kalau gabungan antara resistansi dan reaktansi R dengan LC namanya impedansi. Jadi nanti kita akan mengenal 3 nama hambatan, yaitu hambatan sendiri atau resistansi, kemudian hambatan murni reaktansi, kemudian gabungan resistansi dan reaktansi namanya impedansi. Masuk pada yang pertama, kita mengenal dulu gelombang sinus. Gelombang sinus adalah ini, kita kenalkan dengan V sama dengan V0 sinus omega T, di mana omega T itu adalah dikenal dengan sudut fase. Omega T boleh ditulis dengan 2pi Ft. Oke. Kalau kita mengingat lagi tentang gelombang sinus ini, maka karakteristiknya yang pertama adalah bahwa untuk sudut fasenya omega T-nya itu sama dengan 0, maka sudutnya 0. Jadi untuk fasenya 0 maka tegangannya 0. Untuk sudut fasenya 30 derajat kira-kira di sini begitu, maka tegangannya adalah setengah Vmax. Dari mana? Karena kalau ini 30 derajat maka sinus 30 derajat adalah setengah, sehingga tegangannya adalah setengah Vmax. Setengah Vmax di sini. Itu. Kemudian untuk sudut 90 derajat ya, di sini maka tegangannya adalah maksimum. Jadi V-nya V maksimum karena sinus 90 derajat adalah 1. Ini sinus 90 derajat adalah 1, sehingga V0 kali 1 sama dengan V0 atau V maksimum. Kemudian untuk 180 derajat tegangannya 0. Untuk 270 derajat tegangannya maksimum tapi arahnya berlawanan. V maksimum. Kemudian untuk 360 derajat tegangannya 0. Ini sifat dari gelombang sinus anak-anak. Adik-adik yang besarnya tergantung dari T, yaitu tergantung dari sudut fasenya omega T ini. Begitu. Berikutnya, secara umum gelombang sinus seperti ini adik-adik. Ini gelombang sinus yang kita pelajari ya. Jadi kata kuncinya yaitu pada sudut 0 derajat, 90, 180, 270, 360. Yang mudah dilihat itu ya. 0, 1, 0, min 1, 0 gitu. Bagaimana sekarang kalau sudut fasenya ini tidak omega T, tetapi sudut fasenya saya tambah dengan theta. Jadi sekarang sudut fasenya bukan omega T saja, tetapi V sama dengan V max sin omega T plus theta. Jadi di sini hanya omega T, di sana ada omega T plus theta. Maka grafiknya adik-adik sekarang akan menjadi seperti ini. Kalau sudut fasenya ditambah theta, maka grafiknya bergeser ke kanan seperti ini. Bergeser ke kiri seperti ini. Dikatakan grafik ini mendahului. Ya, mendahului. Jadi grafik yang kuning itu mendahului yang merah. Kalau di sudut fasenya ditambah, ya, sudut fasenya ditambah theta, maka grafiknya mendahului sebesar theta juga, theta derajat. Kalau di sini 30 derajat, maka di sini juga min 30 derajat. Begitu. Kemudian bagaimana kalau sekarang kebalikannya, sudut fasenya tidak ditambah tetapi dikurangi. Nah, seperti ini misalkan. Sudut fasenya bukan omega lagi tetapi omega minus theta. Maka berlaku kebalikannya, grafiknya adalah bergeser ke kanan. Maka akan seperti ini. Grafiknya yang biru ini. Yang biru adalah V max sin omega T minus theta. Ya.
dikatakan grafik yang biru ini tertinggal oleh yang merah atau merah mendahului yang biru. Ya, konsep ini sangat penting, mendahului dan tertinggal ini. Nanti akan kita gunakan untuk membahas reaktansi. Oke, setelah kita tahu kalau sudut pasenya ditambah bergeser ke kiri, dikurangi bergeser ke kanan, intinya begitu. Berikutnya adik-adik. Oke, berikutnya. Sekarang rangkaian resistif. Rangkaian resistif itu adalah rangkaian arus AC yang dihubungkan dengan komponen resistor atau hambatan. Seperti itu. Maka adik-adik, karakteristiknya yang perlu adik-adik pahami bahwa antara arus dan tegangan itu sefase. Artinya sudut fasenya sama. Di sini tegangannya adalah V sama dengan Vmax atau V0 sinus 2πf. Arusnya juga sama. Arus yang mengalir di sini persamaannya sama. I sama dengan I0 sinus 2πft. Jadi sudut fasenya sama. Ya. Jadi untuk rangkaian arus AC dengan resistor itu gelombang tegangan dan gelombang arusnya sepase. Dalam hal seperti ini maka ini berlaku sama seperti pada tegangan DC adik-adik. Sehingga berlaku kalau digambar ini grafiknya seperti ini. Jadi pada saat tegangan 0 arusnya juga 0. Pada saat tegangan maksimum arusnya juga maksimum. Di sini lagi tegangan 0 arus 0, tegangan maksimum arus maksimum 0 0. Oke. Ini dikatakan tegangannya dan arusnya sefase. Tegangan itu yang biru voltage, sedangkan arusnya yang merah current. Apabila arus dan tegangannya sefase maka dikatakan resistif atau resistansi atau resistor alatnya. Maka hubungannya sama dengan pada arus DC, yaitu bahwa berlaku hukum Ohm bahwa I sama dengan V per R biasa. R-nya namanya resistor, hambatannya namanya resistansi. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita hubungkan dengan kapasitor? Jadi di sini ada rangkaian arus, ada sumber tegangan AC disambung dirangkai dengan kapasitor. Maka yang terjadi adik-adik, sekarang ternyata kalau dirangkai seperti itu, ternyata arusnya sekarang itu adalah mendahului tegangannya. Di sini persamaan tegangannya V0 sama V sama dengan V0 sinus 2πft, sedangkan arusnya I0 sinus 2πft plus 90 derajat. Ternyata untuk rangkaian kapasitor itu arusnya mendahului 90 derajat. Oke, 90 derajat. Atau dapat dikatakan ditulis menjadi kalau mendahului 90 derajat itu menjadi I0 cos omega T. Jadi tegangannya V0 sin 2πft, arusnya I0 cos 2πft. Artinya ini mendahului 90 derajat. Oke. Kemudian berapakah besar untuk memudahkan ini saya kenalkan dengan istilah shift. Shift ini artinya untuk rangkaian kapasitor I lebih dulu dari V. Shift ya. Shift I lebih dulu dari V. Untuk kapasitor I mendahului V begitu. Sekarang berapa besar perlawanannya? Besar perlawanannya atau hambatannya kalau resistor, tapi ini bukan hambatan karena dibedakan dengan hambatan. Kalau hambatan itu fasenya tidak bergeser, ya, tegangan dan arusnya itu sefase. Kalau arus dan tegangannya tidak sefase maka sekarang namanya bukan hambatan lagi. Kita bedakan, namanya adalah reaktansi.
Karena ini kapasitor, maka reaktansinya namanya reaktansi kapasitif. Berapa besarnya? Kita tulis XC, reaktansi kapasitif besarnya adalah 1/omega C atau 2 PFC. Satuannya sama, yaitu ohm. Satuannya ohm. Ini untuk membedakan dengan resistansi. Kalau resistansi itu V dan I sefase. Kalau reaktansi V dan I tidak sefase. Untuk kapasitif arus mendahului, arus mendahului. Chief, kapasitif arus mendahului. Berikutnya bagaimana kalau induktif, induktor atau kumparan. Ini arus sumber tegangan AC sehubungan dengan sebuah kumparan induktor, maka yang terjadi adalah setelah diteliti ternyata arusnya tertinggal sekarang. Arusnya tertinggal. Ternyata sekarang arusnya tertinggal. Bahwa kalau tegangannya V sama dengan V0 sinus 2πft, maka sekarang arusnya tertinggal. Kalau kapasitor tadi mendahului ditambah, sekarang dikurangi 90 derajat, atau sekarang ditulis menjadi min I0 cos 2pt, yaitu tertinggal 90 derajat. Tertinggal 90 derajat. Kemudian berapakah ini berlaku sama karena arus dan tegangan tidak sefase, maka namanya reaktansi. Reaktansi. Di sini saya kenalkan dengan feel. Kalau tadi chip, sekarang feel. Jadi kalau kita gabungkan menjadi C feel. Mudah sekali, ya. Artinya apa? Untuk rangkaian C, I mendahului V. Untuk agar V mendahului I, maka dia pada L. Itu C feel. Berapa besar perlawanannya atau hambatannya atau reaktansinya? Reaktansinya sekarang kita kenal dengan reaktansi induktif. Reaktansinya namanya induktif, yaitu XL. Besarnya berapa? Omega kali L. Satuannya sama ohm. Jadi kalau XC itu sama dengan 1/omega C, kalau XL sama dengan omega kali L. Satuannya semuanya sama ohm. Kalau R tetap R, gitu. Oke, kalau R tetap R. Berikutnya bagaimana gabungan RLC. Kalau ada rangkaian RLC, ada resistor dikombinasi dengan L dan C, yang mana kita tahu tadi bahwa R itu hambatannya resistif, sedangkan L dan C itu adalah reaktansi. Gabungan resistif dan reaktansif kita kenal dengan impedansi. Jadi ada 3 jenis. Kalau arus dan tegangan sefase, resistif, resistor. Kalau arus dan tegangan tidak sefase, murni saja, namanya reaktansi. Kalau gabungan resistansi dengan reaktansi namanya impedansi. Berapa impedansinya? Impedansinya dirumuskan dengan ini, adik-adik. R kuadrat ditambah dengan XL min XC dikuadratkan. Ini impedansinya. Ditulis seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau resistor saja itu arus dan tegangannya bedanya 0. Tidak ada perbedaan fase antara tegangan dan tidak ada perbedaan fase antara tegangan dengan arus. Kalau untuk C, kapasitor tadi min 90 derajat, kalau R plus 90 derajat, dan seterusnya, nanti akan kita bicarakan. Demikian adik-adik, ada 3 jenis hambatan yang kenal dengan resistansi, reaktansi, dan impedansi. Untuk tambahan berikut adalah diagram fasornya. Diagram fasornya akan seperti ini.
untuk R itu ke sana grafiknya, kemudian untuk XL itu ke atas, XC itu ke bawah ya. Sehingga totalnya adalah Z yang ini impedansinya itu begitu. Dengan arah sudutnya zetanya adalah XL per XL minus C per R. Nanti kita gunakan untuk daya ya. Itu cukup itu dulu adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah impedansi, ada hambatan itu ada reaktan, ada resistansi, ada reaktansi, ada impedansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.